Pernahkah kalian membayangkan sebuah dunia di mana pemerintah bisa mengendalikan apa yang kalian lihat, dengar, dan katakan di internet? Sepertinya ini bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang sedang diekspor ke berbagai penjuru dunia. Sebuah kebocoran masif, lebih dari 100.000 dokumen, telah mengguncang industri teknologi dan hak asasi manusia. Dokumen-dokumen ini menyeret nama perusahaan Cina, GetG Networks, yang diduga kuat menjual teknologi sensor dan pengawasan canggih kepada pemerintah-pemerintah otoriter di seluruh dunia. Ini adalah cerita tentang bagaimana Cina tidak hanya mengendalikan internet di dalam negerinya, tapi juga membantu rezim lain melakukan hal yang sama. Kita akan bedah apa saja yang terungkap dalam dokumen ini, siapa saja klien GetG, dan mengapa kebocoran ini dianggap sebagai pukulan yang menghancurkan bagi perusahaan tersebut. GetG Networks bukanlah perusahaan biasa. Perusahaan ini didirikan oleh seseorang yang dijuluki Bapak Great Firewall Cina, yaitu Fang Binxing. Julukan ini saja sudah menjelaskan visi perusahaan ini. Sejak didirikan, GetG Networks fokus pada pengembangan teknologi untuk mengendalikan internet. Inti dari produk mereka adalah Deep Packet Inspection, DPI. Secara sederhana, teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk memeriksa setiap paket data yang mengalir melalui internet dan memblokir konten atau situs yang tidak disetujui. Namun, yang terungkap dari dokumen yang bocor adalah bahwa GetG tidak hanya menjual teknologi ini di dalam negeri. Mereka memiliki kontrak dengan berbagai negara, termasuk Kazakhstan, Ethiopia, Pakistan, Myanmar. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan otoritas di Xinjiang, sebuah kawasan di Cina yang sangat dikritik karena pengawasan ketat dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Uighur. Ini menunjukkan bahwa GetG adalah pemain kunci dalam penyebaran otoritarianisme digital secara global. Kebocoran ini bukanlah peristiwa biasa. Menurut Bill Xia, Presiden Dynamic Internet Technology, DIT, sebuah perusahaan yang membantu pengguna internet di Cina melewati Great Firewall, kebocoran ini bersifat disengaja. Ia menduga dokumen ini berasal dari dalam perusahaan sendiri. Jika benar, ini adalah pukulan yang sangat telak bagi GetG. Kebocoran ini tidak hanya mengungkap daftar klien mereka, tapi juga membuka semua praktik internal sensitif, dari cetak biru produk hingga data personalia. Bill Xia menyebutnya sebagai pukulan yang menghancurkan dan akan menggerus kepercayaan di kalangan karyawan. Dampak dari kebocoran ini sangat besar. Pertama, ini adalah bukti nyata dari apa yang selama ini dituduhkan banyak pihak, bahwa Cina secara aktif mengekspor teknologi represi digitalnya. Kedua, ini menjadi salah satu kebocoran terbesar dalam sejarah industri ekspor sensor Cina. Ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang penyebaran kontrol pemerintah dan erosi kebebasan daring di seluruh dunia. Dokumen-dokumen yang bocor juga memberikan wawasan teknis tentang cara kerja GetG Networks. Mereka secara khusus berfokus pada upaya untuk membongkar perangkat anti-sensor yang digunakan untuk melewati Great Firewall. Bill Xia menjelaskan bahwa meskipun banyak orang percaya VPN bisa mengalahkan Great Firewall, kenyataannya tidak demikian. Sebagian besar protokol VPN mudah diidentifikasi dan diblokir. Ia bahkan berpendapat bahwa alat anti-sensor open source yang sering dipuji karena sifat kolaboratifnya, justru lebih mudah dianalisis dan diblokir oleh perusahaan pengawasan seperti GetG. Pengungkapan ini sangat berharga bagi para pengembang teknologi kebebasan internet. Dokumen-dokumen ini akan membantu mereka memahami mekanisme yang digunakan GetG untuk menekan akses daring, sehingga mereka bisa menciptakan solusi yang lebih tangguh di masa depan. Ini adalah perlombaan teknologi tanpa akhir, sensor versus anti-sensor. Dan kebocoran ini mungkin memberikan keunggulan sementara bagi pihak yang berjuang untuk kebebasan internet. Kebocoran ini menjadi bukti nyata dari tren yang mengkhawatirkan, konsolidasi kekuatan digital di tangan pemerintah otoriter. Negara-negara berkembang yang dipimpin oleh rezim otoriter menjadi konsumen utama dari sistem sensor ini. Seperti yang dikatakan Bill Xia, hanya Partai Komunis Cina yang bisa memberlakukan kontrol semacam ini sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonominya. Ini menjadikan model Cina sebagai sebuah cetak biru yang menarik bagi negara-negara lain yang ingin mengendalikan informasi tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi. Kebocoran dokumen GetG Networks adalah pengingat yang suram. Ini menunjukkan bahwa pertarungan untuk kebebasan internet tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Ini adalah perjuangan global yang melibatkan keamanan siber, hak asasi manusia, dan masa depan tata kelola internet. Bagaimana pendapat kalian tentang kebocoran ini?
Apakah menurut kalian ini akan menghentikan penyebaran teknologi sensor dari Cina? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, like video ini jika kalian merasa informasinya bermanfaat, subscribe ke channel kami untuk analisis mendalam lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa!